Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita lanjutkan kembali pemirsa Opini untuk mencari makna dalam satu bacaan. Ini. Irfa, makna seperti apa nih? Kalau untuk makna sendiri, jadi nggak cuma makna secara fiksi ya, atau yang tidak nyata, tapi makna kehidupan, tentang bagaimana caranya kita hidup, bagaimana caranya kita improve, tentang ilmu juga banyak. Bahkan di fiksi, misal karakternya itu dia kuliah jurusan kedokteran, misal. Kita kan juga mendapatkan ilmu kedokteran dari sana. Jadi nggak cuma tentang romance dan lain sebagainya yang mungkin skeptikalnya orang seperti itu. Oke, berarti dari fiksi ini dari apa ya, cerita-cerita tidak nyata bahwa benar diangkat dari kisah nyata sebenarnya ya. Karena seperti tadi yang Irfa bilang ada pemeran yang menjadi dokter, dan itu diangkat juga mungkin dari lihat sekitar para penulis melihat bahwa dokter itu seperti ini, kehidupannya seperti ini gitu. Oke. Dan sampai sekarang nih setelah kurang lebih 4 tahunan untuk menggalakkan yang namanya budaya membaca ini, dan untuk langkah apa nih yang sudah diambil sama Irfa bersama teman-teman untuk terutama untuk ke sekolah, sosialisasi ke sekolah, adakah program seperti itu? Mungkin untuk sosialisasi sekolah mungkin sudah diancang-ancangkan dengan teman-teman untuk kayaknya kita boleh nih kesini. Cuma sekarang lagi kurangnya banget itu adalah tenaganya atau orangnya. Jadi untuk program seperti itu sudah ada, tapi karena kita mungkin fokusnya sekarang lebih mengancangkan kepada penerbit. Jadi kita udah banyak kerjasama dengan penerbit swasta atau swasta di Yogyakarta. Nah mungkin sekarang kalau misalnya ada tenaganya, ada kesempatan, insya Allah nanti bisa fokus kepada pemerintah dan juga sekolah. Oke, berarti juga mengajak nih para teman-teman untuk jadi relawan, volunteer lah bisa dibilang gitu, untuk ayo dong kita sama-sama nih menggalakkan yang namanya budaya membaca, sehingga nanti akan diikuti juga nih sama adik-adik kita gitu. Oke, enggak bosan apa? Setiap hari bahkan dari zaman SD baca terus? Enggak sih, malah dari zaman SD itu ngerasa kayak self healingnya aku itu membaca gitu. Jadi kayak lagi bosen itu baca buku, terus misal nggak ada kerjaan baca novel gitu. Wah, dan ini setelah memang sosok yang agak lain nih, wanita yang kayak biasanya kalau perempuan self healingnya ya jajan, belanja gitu ya, ngeliat online shop segala macam. Akhirnya ya belanja hal-hal yang tidak harus dibeli, barang-barang tidak harus dibeli jadinya dibeli. Tapi kalau Irfa sendiri malah self healingnya adalah membaca. Iya, betul. Karena kalau misalnya kita baca buku itu kayak kita tuh berada di dunia lain. Dengan mungkin di dunia nyata kita lagi banyak pikiran, kita lagi banyak tekanan hidup dan lain sebagainya. Nah, saat kita membaca itu tuh kita fokus kepada apa yang kita baca. Jadi kita tuh merasa kayak kita tuh ada di dunia yang berbeda dengan dunia kita sekarang. Jadi masalah-masalah yang ada jadi hilang karena kita sejenak. fokus nih, hilang sejenak karena kita fokus baca. Tapi kalau baca tentang buku-buku yang bermasalah juga, ada konflik di situ, akhirnya punya konflik baru lagi. Jadi kepikiran. Jadi kepikiran lagi gitu. Nah, untuk menyiasati itu tuh, untuk self healing itu yang tadi nih. Mungkin teman-teman yang lain juga ada punya cara tersendiri yang berbeda-beda untuk menyiasati kebosanan itu. Kalau dari teman-teman di komunitas Irfa nih, seperti apa nih yang mereka lakukan? Mungkin jenuh nih aku baca terus nih. Nah jadi biasanya kita dengan memvariasikan kegiatan itu. Jadi biasanya kalau kegiatan utamanya kan sebenarnya cuma baca, kemudian kita sharing, terus udah mungkin foto-foto dan lain sebagainya. Nah makanya kita siasatnya dengan kategorikan kegiatan itu jadi bermacam-macam. Misal setelah membaca, ayo kita pernah ngeronce bareng, ngeronce yang bikin manik-manik kayak gini. Nah, jadi pernah juga kayak setelah baca kita gambar bareng yuk gitu. Jadi setelah kita bacanya itu nggak harus sejam. Seenggaknya kita sehari itu kita udah ada waktu untuk baca gitu, 20-30 menit, kemudian kita langsung aktivitas yang lain. Jadi nggak bosan. Kalau Irfa sendiri nih, satu hari untuk menghabiskan waktu membaca berapa lama? Kalau satu hari tergantung karena mungkin sekarang udah ada kegiatan kuliah dan juga kerja juga. Pokoknya minimal kalau bisa 1 jam. Satu hari 1 jam ya? Minimal untuk membaca. Tapi kalau misalnya lagi fokus, lagi pengen banget apalagi dapet novel yang kayak ini kepo banget nih selanjutnya apa dan lain sebagainya, itu bisa sampai 3-4 jam buat baca. Membaca doang ya? Wow, ini benar-benar jiwa bacanya sangat tinggi sekali ya. Dan juga ini menurut informasi yang terpercaya, rata-rata orang yang hobi baca itu menggunakan kacamata. Apa nih yang membuat
orang berpikiran seperti itu atau memang kenyataannya ya orang yang hobi baca pasti pakai kacamata ataukah ngelihat tulisan yang kecil-kecil berjam-jam? Mungkin ada beberapa dampak dari membaca. Kayaknya salah satu dampak saya berkacamata itu selain mungkin terlalu ini ya, zaman dulu tontonannya nonton TV terlalu deket. Selain itu juga membaca itu jadi salah satu dampak karena saya kan suka bacanya dari SD. Nah zaman SD itu lampunya kan remang-remang. Gitu. Jadi lampunya nggak terang tapi saya tetap baca di lampu yang kurang dengan pencahayaan yang kurang akhirnya matanya jadi minus. Jadi dan berkacamata sejak SD juga. Mungkin itu juga yang membuat orang jadi, aduh saya takut nih baca, takut baca jadi minus gitu. Apalagi keuangan juga minus, harus beli buku. Iya itu paling utama ya. Nah otomatis kan Irfa ini suka baca buku yang sampai sekarang nih favorit tapi belum ketemu. Ada nggak? Favorit tapi belum ketemu. Iya. Kalau untuk belum ketemu belum ada sih, karena sekarang sukanya baca yang random, jadi sekarang nggak terlalu fokus ke satu topik. Baik. Nah, jadi sukanya random, misal self improvement atau fiksi atau lain sebagainya itu juga dibaca. Biasanya kan kalau orang punya satu hobi misalnya hobi gitar gitu, harus cari gitar unlimited bener, gitar-gitar langka sampai nyari ke luar negeri gitu. Nah kalau orang yang hobi baca ini ada juga seperti itu? Kalau baca mungkin ada, tapi kalau untuk buku ya, karena ini karya ilmiah, karya tulis, entah fiksi atau non fiksi itu pasti peredarannya itu mudah diakses. Kayak kalau misalnya ada buku yang mungkin kita nggak dapet gitu, kita bisa beli online. Misal di luar negeri, let's say bukunya, itu kan bisa dijual online. Dan juga kalau nggak ada di perpustakaan, kita bisa ke Gramedia. Jadi aksesnya mudah. Jadi biasanya sih teman-teman sesulit apapun bukunya, itu lebih mudah untuk didapat. Kecuali akademik, kalau akademik agak susah. Gitu. Benar. Berarti penyaluran hobi juga sangat gampang ya. Mau cari buku yang langka pun juga bisa ditemuin, di online pun juga ada gitu. Nah otomatis kan kalau untuk kita yang suka baca tapi ternyata tulisannya itu bahasa Inggris segala macam harus ditranslatekan lagi. Menjadi kendala juga dong ini. Kalau untuk penerjemahan ya, kalau bahas dalam penerjemahan, kalau buku biasanya, kalau buku yang bestseller, itu biasanya sudah ada versi terjemahannya. Tapi kalau misalnya memang pengen banget baca buku yang ini, versi bahasa Inggrisnya, mungkin bisa dicari versi, kadang ada beberapa individual yang dia menerjemahkan sendiri. Kayak gitu. Terus ada juga beberapa yang menjual itu, walaupun nggak bestseller juga pasti ada yang. Pasti ada ya. Jadi nggak usah takut gitu ya mau baca buku tentang apapun, baik itu pengarangnya atau penulisnya dari luar negeri sekalipun, ya tetap kita di Indonesia itu bisa menikmati dengan bahasa Indonesia. Nah kalau untuk Irfa sendiri nih, buku favorit yang sampai sekarang nih begitu selesai membacanya, waduh nggak bisa move on nih, selalu terngiang-ngiang. Banyak ya, kayaknya banyak banget buku favorit yang dari dulu udah dibaca. Cuma ada dulu satu buku fiksi dari Tereli yang judulnya Hujan. Itu sampai sekarang kayaknya masih ini Tereli terkenal. Bukan yang film itu Tereli, bukan. Iya itu Tereli tapi penulis. Penulis. Tereli penulisnya. Jadi di novel Hujan itu kalau nggak salah 2016 karyanya, dan saya baca juga udah lama banget. Jadi itu yang menjadi salah satu yang nunggu-nunggu nih, ini kayaknya kalau difilmin bagus banget gitu, tapi belum ada juga kayaknya. Judulnya Hujan. Iya. Ini menceritakan tentang apa nih? Tentang romansa kah? Atau memang suatu perjuangan kehidupan kah? Jadi itu seperti yang saya bilang tadi, walaupun fiksi tapi banyak banget makna kehidupan yang kita bisa dapatkan dari sini, terutama karena buku ini latar belakangnya di tahun 2050, jadi di masa depan yang dimana pada saat itu teknologinya sangat canggih, bahkan sudah ya melebihi modern ya, udah modern banget. Nah ini menceritakan tentang sebenarnya kisah antara dua laki-laki dan perempuan, Laili dan Esok namanya. Tapi karena suatu hari si Lail ini dia mengalami dia seorang yatim piatu juga, yatim piatu, dan pada saat terjadi cerita ini itu ada gunung meletus gitu yang mengakibatkan seluruh dunia itu harus survive dari kejadian tersebut. Jadi kita tahan dulu, biar penasaran. Ini adalah semacam spill sedikit ya dari buku yang sudah dibaca sama Irfa. Dan pemirsa Opini, jangan kemana-mana, kami berdua akan kembali lagi setelah akan lewat berikut ini.